Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Pernah gak sih kalian merasa di dalam hidup ini kalian gak yakin bahwa doa-doa kalian itu bakal dikabulkan? Pernah gak sih kalian merasa jenuh, merasa melihat masa depan itu kok kayaknya gelap banget? Kalian juga merasa hidup kalian kok gak ada perubahan sama sekali ya? Kok permasalahan yang aku alami setiap harinya selalu ini dan ini? Kok orang lain udah dapat ini, dapat itu, kok aku masih di sini aja gitu? Pernah gak sih kalian merasakan hal-hal seperti itu? Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu tepatnya sebelum Ramadan, itu adalah waktu dimana aku merasakan perasaan-perasaan seperti itu. Dan aku akan kasih sebuah rahasia ke kalian, apa yang membuat akhirnya aku bisa mengubah pola pikir aku, mengubah cara pandang hidup aku menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan itu. Tapi sebelum itu aku mau cerita sedikit ke kalian tentang perjalanan hidup aku yang akhirnya bisa merasa jadi lebih baik dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika bulan Ramadan tepatnya, itu aku ikut yang namanya mabit. Itu adalah malam yang sangat indah dan malam yang akan selalu aku kenang sampai akhir hidup aku ya. Karena di malam itulah aku mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik setelah malam itu. Jadi pada malam itu ketika kita sudah selesai belajar, itu kita waktu tidur. Tapi aku dan temanku masih pengen ngobrol sambil minum kopi gitu kan dengan udara dingin Bandung. Di situ aku cerita, aku curhat gitu ke dia. Aku bertanya tentang gimana sih kalau misalkan kita udah nggak percaya lagi dengan doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah. Terus aku juga bertanya ke dia, gimana sih caranya supaya memunculkan keyakinan? Karena katanya kalau berdoa itu harus yakin. Aku nanya kayak gitu kan. Gimana sih caranya supaya kita yakin bahwa kita tuh bakal dikabulkan doanya? Karena sulit banget untuk memunculkan keyakinan itu dalam diri aku ketika aku berdoa. Pada saat itu seperti itu. Jadi ketika aku berdoa sama Allah, aku tuh nggak pernah yang namanya positive thinking. Aku selalu, buat apa sih berdoa, nanti juga nggak dikabulin. Aku pernah sampai di fase itu. Aku juga pernah sampai di fase dimana aku merasa, udahlah, gak usah terlalu banyak berharap, nanti juga nggak akan dapet. Sampai aku tuh udah nggak mau berharap lagi. Padahal harapan itu kan yang bikin kita jadi semangat dan tetap hidup gitu kan. Tapi aku udah sampai kayak nggak mau lagi punya harapan, nggak mau lagi punya cita-cita yang tinggi, karena aku merasa kayak buat apa gitu, nanti juga aku nggak akan dapet gitu. Dan itu pola pikir yang salah. Di situ temen aku menjawab sebisanya gitu. Temen aku bukan pakar psikolog, dia menjawab kegelisahan aku itu dari apa yang pernah dia baca dari sebuah buku. Nah, buku inilah yang akan aku rekomendasikan ke kalian, yaitu Quranic Law of Attraction, karya Pak Rushdin S. Rauf. Sampai aku rekomendasikan ke kalian saat ini bukan cuma sekadar rekomendasi aja, aku betul-betul ingin ngasih tahu ke kalian bahwa ini adalah buku yang mengubah hidup aku. Aku tahu setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Mungkin buku ini punya efek di hidup aku, dan belum tentu buku ini punya efek di hidup kalian. Tapi siapa tahu ada dari kalian yang memiliki masalah yang sama dengan aku, yang memiliki isu dengan dirinya sendiri, yang ingin mencari solusinya. Nah, coba deh baca Quranic Law of Attraction, mudah-mudahan ini cocok dengan kalian. Aku mau disclaimer sedikit bahwa masih banyak perdebatan di dalam agama Islam mengenai adanya Law of Attraction ini. Ini juga salah satu bahan yang bisa jadi pertimbangan untuk kalian. Sebelum kalian membaca buku ini, aku sarankan kalian cari tahu dulu lebih dalam tentang bagaimana sih pandangan Islam di dalam Law of Attraction. Karena setahu aku ya, tidak semua orang Islam juga setuju dengan adanya Law of Attraction dan manifestasi atau Word of Affirmation ini gitu. Ada beberapa yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh akidah dalam Islam. Jadi itu setahu aku ya, mohon maaf kalau aku so tahu juga, karena aku tuh suka deg-degan kalau misalkan mereview buku yang berhubungan dengan agama ya, karena aku takut salah gitu, aku bukan ahlinya. Tapi ini jadi disclaimer dulu ya buat kalian. Jadi sebelum kalian mau baca buku ini, silahkan cari tahu dulu tentang pandangan Islam terhadap Law of Attraction. Jadi buku ini, seperti judulnya, Quranic Law of Attraction, membahas tentang hukum ketertarikan atau Law of Attraction dari sisi kacamata Islam yang tentunya berhubungan dengan Al-Quran. Nah, Law of Attraction itu apa sih? Di dalam buku ini juga jadi highlight kalau misalkan penulisnya, Pak Rushdin, itu mengambil referensi dari penulis non-muslim ya. Jadi walaupun di dalamnya ada membahas tentang dari sisi kacamata Islam, tetap ada referensi dari penulis non-muslim juga yang sudah menulis buku-buku Law of Attraction. Nah, pengertian hukum ketertarikan yang dituliskan di dalam buku ini oleh Pak Rushdin diambil dari Michael J. Lozier. Aku gak tahu cara menyebut namanya. Hukum ketertarikan atau Law of Attraction itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal yang positif maupun negatif, akan datang ke dalam kehidupan kita. Jadi singkatnya, Law of Attraction ini adalah sebuah hukum yang dipercayai, dimana kalau kita memiliki pikiran yang positif, apabila energi yang ada di dalam diri kita positif, maka apa yang akan datang ke kita itu juga akan positif. Dan kalau kita punya pikiran yang negatif, maka apa yang datang kepada kita juga akan negatif. Di dalam buku ini, aku sukanya adalah karena tulisannya sangat terorganisir, di mana kalian akan mendapatkan pengetahuan
terlebih dahulu tentang apa sih law of attraction itu, dan masih banyak lagi yang bisa kalian dapatkan dalam buku ini. Ada juga tentang energi doa, syukur, sabar, lalu bagaimana Al-Quran menjawab segala keinginan kita menjadi solusi problem hidup, dan ditutup dengan bagaimana caranya kita melipat gandakan getaran positif agar kita bisa mendapatkan kesuksesan yang lebih besar lagi. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini tuh memberikan perubahan untuk aku, cara pandang aku, tapi ini balik lagi ke kalian dan balik lagi ke masing-masing pembaca. Untuk membaca non-fiksi itu memang kita perlu yang namanya menyamakan pola pikir kita dengan penulis ya, karena kalau kita ada resisten terhadap apa yang disampaikan dalam buku ini ya nggak akan dapat juga gitu. Nah kebetulan aku tidak ada resistensi ketika membaca buku ini, dimana aku merasa sangat setuju dan juga merasa sangat terbuka ketika membaca buku ini, sehingga aku merasa ya buku ini memberikan manfaatnya secara totalitas gitu untuk kehidupan aku. Karena menurut aku sendiri, cara yang dituliskan oleh Pak Rushdin di dalam buku ini itu mudah sekali untuk kita praktikkan. Bagaimana caranya agar pikiran kita semakin positif, bagaimana sih caranya supaya doa kita dikabulkan. Di sini juga dijabarkan apa yang harus kita hindari agar doa kita bisa dikabulkan, apa sih yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, dan apa sih yang membuat kita sering sekali mendapatkan masalah-masalah. Itu dijabarkan dengan cukup mudah untuk dipahami dan cukup mudah untuk dipraktikkan. Itulah kenapa aku bilang buku ini mengubah hidup aku, karena ketika aku membaca buku ini bukan cuma teori. Di dalam buku ini bisa dengan mudah aku praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah di halaman 100. Di halaman 100 itu ada bagaimana caranya kita mengenali keinginan kita. Sebelum kita berdoa, tentu kita harus yakin dulu apa sih sebenarnya yang saya inginkan. Jadi di sini dikasih tahu juga bagaimana sih caranya kita untuk mengenali apa yang sebenarnya kita inginkan, agar ketika kita berdoa kita lebih yakin lagi untuk meminta sama Allah. Terus di halaman 118 juga diceritakan, ini hal-hal yang aku ingat aja ya teman-teman ya. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa dibahas dalam buku ini, tapi kan aku mau mereview singkat nih, jadi aku nggak bisa jabarkan panjang lebar tentang apa yang ada dalam buku ini. Singkatnya di halaman 118 juga dikasih ada kalimat sebelum kita berdoa, meminta keinginan-keinginan yang sudah kita kenali dan kita masih meragukan terkabulnya doa tersebut, berhentilah sejenak, diam sejenak, tenangkan hati kita, kemudian tetapkan tujuan berdoa kita setegas-tegasnya dalam hati. Nah, ini hal yang menurut aku mudah sekali untuk aku praktikan. Terus ada juga di halaman 46 yang menjelaskan mengapa sih doa-doa kita tidak dikabulkan. Itu juga dijelaskan dengan cukup panjang dan lebar gitu, sehingga kita lebih mudah untuk mencari tahu kesalahan kita tuh letaknya di mana sih gitu, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita agar kita bisa hidup lebih baik lagi gitu. Terus kelebihan lainnya adalah buku ini juga dapat 44 doa Nabi dan Rasul dalam Al-Quran gratis, dan ada juga yang paket dapat jurnalnya, tapi aku beli yang cuma dapat ini aja, dapat 44 doa Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Dan ini juga sebuah kelebihan buat aku, karena buku ini kan membahas tentang bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan memperbaiki cara kita berdoa, dengan bagaimana cara kita menjalani hidup agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa ini jadi kelebihan buat aku? Karena tadi ketika kita mau berdoa ya kita juga harus memperbaiki cara kita meminta gitu. Memang kita boleh meminta dengan bahasa apapun, dengan cara apapun, tapi tentunya harus dengan cara yang baik. Tidak ada yang lebih baik dari bahasa Al-Quran gitu. Contohnya adalah di sini doa Nabi Nuh. Di sini ada doa Nabi Nuh, doa untuk orang tua. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Nah, namun kekurangan dari buku ini seperti yang aku sudah kasih disclaimer di awal tadi, bahwa law of attraction ini masih menjadi perdebatan ya mungkin di dalam agama Islam, karena yang pertama mengenai hukum ketertarikan ini ada penggunaan kata semesta, di mana orang-orang yang mempercayai adanya law of attraction itu biasanya menganggap ketika kita memiliki energi yang positif, maka yang datang dari semesta itu adalah hal-hal yang baik, dan itu dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan akidah Islam, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang diberikan ke kita itu bukan dari semesta datangnya, tapi dari Allah gitu. Dan kita tahu bahwa ada beberapa orang yang lebih mempercayai universe atau semesta ini ya. Dan aku cukup mengomentari bagian itu di buku Quranic Law of Attraction ini, karena ketika ada penggunaan kata semesta atau universe di dalam buku ini, berarti buku ini nggak ada bedanya dong dengan buku-buku Law of Attraction yang ditulis oleh penulis-penulis non-muslim pada umumnya gitu. Harusnya nulis Pak Rushdin bisa menuliskan kalimat yang lebih baik ya, mungkin diganti dengan Allah saja gitu, jangan menggunakan kalimat atau kata semesta ini kan. Lalu ada juga satu lagi yang menurut aku kurang, itu adalah bagaimana penulis menyambungkan hukum ketertarikan ini dengan Al-Quran. Menurut aku agak kurang, Al-Quran ini agak kurang muncul gitu ya. Aku merasa lebih dapat efeknya itu adalah bagaimana sih caranya kita memperbaiki pola pikir kita ketika kita berdoa agar doa kita dikabulkan gitu. Itu yang menurut aku lebih dapat dari buku ini. Contohnya seperti ketika kita mencari jawaban akan permasalahan kita di dalam Al-Quran, penulis menuliskan caranya adalah tinggal buka Al-Quran secara random aja katanya, tapi harus dengan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan jawaban dari Al-Quran. Dan menurut aku itu bukan sesuatu hal yang bisa disebut solusi gitu ya, karena
Aku nggak tahu sih, aku merasa segala sesuatu yang dibuka secara random itu nggak serta-merta bisa memberikan kita jawaban gitu, karena sesuatu yang random itu kayak emang butuh keajaiban. Probability-nya kecil gak sih gitu. Jadi aku agak merasa kurang gitu di bagian Al-Qur'annya, merasa kayak aku butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih sesuatu yang lebih pasti gitu ya, bahwa Al-Quran itu bisa mendatangkan kesuksesan gitu, bukan dengan harus membuka Al-Quran secara random gitu. Di sini dituliskan juga sih kayak kita harus belajar, kita harus membaca Al-Quran, dan menurut aku itu lebih oke gitu ya untuk jadi sebuah solusi dibandingkan dengan membuka Al-Quran secara random. Nah, jadi kesimpulannya adalah aku sangat merekomendasikan buku Quranic Law of Attraction ini ke teman-teman. Aku bahkan kasih ini ke 3 sahabat aku, sebetulnya dengan harapan mereka juga bisa mendapatkan kebaikan, mereka bisa mendapatkan dampak seperti yang aku rasakan juga, karena aku betul-betul mendapatkan manfaatnya banget dari membaca buku ini. Hidup aku jadi terasa lebih baik, dalam artian pola pikir aku jadi lebih terbuka gitu. Yang tadinya aku close minded, aku merasa bahwa hidup aku tuh gini-gini aja, aku tuh nggak pernah bisa naik level. Itu tuh sekarang udah nggak ada lagi pikiran seperti itu, karena aku yakin bahwa kalau akunya berpikir seperti itu ya Allah akan turuti gitu. Kalau misalkan aku mau memperbaiki pola pikir aku, bahwa aku bisa memperbaiki diri aku bisa berubah, aku bisa jadi lebih baik, aku bisa naik level, ya Allah juga akan kasih gitu, asal kita minta aja sama Allah gitu. Aku betul-betul sangat rekomendasikan buku ini. Aku berterima kasih kepada teman aku yang sudah merekomendasikan buku ini. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung check out aja, aku akan taruh linknya di deskripsi ya. Dan teman-teman, sekian aja untuk review kali ini. Semoga review kali ini bermanfaat dan bisa teman-teman ambil kebaikannya dan buang buruknya. Sekali lagi, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Yang punya masalah yang sama dengan aku boleh coba ambil buku ini. Semoga aja buku ini cocok dengan kalian sama seperti buku ini cocok dengan aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dadah!